Yo Chelsea fans, here we go. Liam Delap akan bergabung dengan Chelsea untuk musim 25-26 ya, musim depan dengan nilai transfer 30 juta. Rilis clause dia dari Ipswich karena Ipswich sudah terdegradasi dan akan bermain di Championship buat musim depan. Saat ini Liam Delap sudah berada di London ya untuk melakukan medical test dan sebentar lagi akan diumumkan secara resmi sebagai pemain Chelsea. Untuk salary dan kontrak lainnya sendiri belum ada informasi, tapi mungkin yang gue prediksi Liam Delap ini akan mendapatkan 100 sampai 150 ribu per minggu ya. Karena itu adalah bracket gajinya Chelsea untuk pemain di umur 22 tahun seperti Liam Delap ini. Dan tentu dia mungkin akan dikontrak kisaran antara 8 sampai 9 tahun ya. Jadi kita akan tunggu aja informasinya. Kira-kira Liam Delap ini good or bad signing buat Chelsea di transfer window ini. Gue akan bahas di video kali ini. Buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini supaya YouTube makin cinta sama gue. Kita mulai aja. Come on Blues! Yes, Liam Delap berhasil menjadi pemain pertama yang kita rekrut untuk musim panas ini. Dan Liam Delap ini banyak dipuji oleh para pandit ya di tanah Inggris sendiri karena kemampuan dia untuk mendapatkan double figures di musim pertamanya, yaitu dia berhasil menciptakan 12 gol dan 2 assist sepanjang musim ini. Tentu itu menjadi salah satu faktor penting kenapa Liam Delap ini begitu diminati oleh banyak klub-klub papan atas Liga Inggris termasuk Liverpool, Newcastle, dan Arsenal ya. Dan Manchester United. Dan akhirnya Liam Delap memutuskan untuk bergabung dengan Chelsea dengan nilai transfer 30 juta. Menurut laporan Sky Sport, Liam Delap ini menjadi salah satu top striker dikarenakan konversi rate permainannya itu bisa sangat berimpact terhadap Ipswich ya. Dan kita tahu Ipswich salah satu tim yang walaupun dia selalu menciptakan skor, tapi most of game Ipswich ini selalu kalah di Premier League ya. Dan itu menjadi anomali sebenarnya buat Ipswich. Nah kalau kita lihat sendiri secara rank ya di Premier League 2024-25, Liam Delap ini di-compare dengan striker-striker di Premier League ya. Secara goal score dia berhasil menciptakan 12 goals di sepanjang musim lalu dan menempati peringkat 13. Secara shoot dia berhasil menciptakan 67 shoot dan menempati peringkat 20. Shoot on target 32 menempati peringkat 14. Expected goalnya di 9.31 ya. Jadi memang ini lumayan gede menurut gua dan di peringkat 24. Take ons completed itu di 40 dan di peringkat 25 ya. Kita lihat daftarnya dari Sky Sport juga ya. Jadi ini adalah daftar impact seorang pemain terhadap poin yang didapatkan oleh klub tersebut. Dan Liam Delap berada di peringkat 1 ya dengan total GA 14. Poin from GA-nya itu 11 untuk Ipswich. Percentage of team poinnya itu 50% ya. Jadi kalau kita lihat di sini impactnya Liam Delap terhadap Ipswich di musim lalu itu sangat besar. Jadi sepanjang dia bermain 50% Ipswich itu bisa mendapatkan poin dari pertandingan di Premier League ya. Dan ini kalau di-compare dengan pemain-pemain lain, Liam Delap ini ada di peringkat pertama, nomor 2-nya Muhammad Salah, nomor 3 Bryan Mbeumo, nomor 4 adalah Jarrod Bowen dan seterusnya ya kalau teman-teman lihat. Dan ini menjadi salah satu faktor yang menarik menurut gue ya, apalagi kalau kita lihat secara statistik report nih Liam Delap. Ini ada komparasi Liam Delap dengan other strikers in Europe's top 5 league this season. Jadi secara goal score per 90 menit Liam Delap ini berhasil menciptakan 0.41 ya atau 66%. Secara shoot ini 2.34 atau 42% ya. Tapi yang menarik di sini gue mau ngomongin soal take ons completed-nya Liam Delap ini 1.38 ya atau unggul jauh dari top
striker lain sebesar 55%. Jadi take on completed ini adalah shoot yang dia bisa hasilkan dari kesempatan-kesempatan yang dia dapatkan di kotak penalti sepanjang 90 menit ya. Jadi dia rata-rata melakukan 1.38 shoot atau peluang untuk menciptakan gol ya. Jadi kalau konversi ini dia bisa, jadi kalau poin ini dia bisa konversi menjadi gol, itu sangat luar biasa menurut gue ya. Dan kalau kita lihat juga duel won-nya Liam Delap ini di angka 5.41 atau 59% lebih tinggi daripada striker-striker lain guys. Jadi ini memang salah satu keunggulan Liam Delap ya, dan semoga Maresca bisa mengutilize Liam Delap ini dengan sangat baik, karena kita tahu Pedro Neto, Madueke itu bisa melakukan crossing, dan yang musim lalu itu kita nggak ada striker yang bisa melakukan atau menyelesaikan ya crossing-crossing yang dilakukan oleh para winger kita. Ini data yang sangat menarik menurut gue ya. Deep dive-nya performa Liam Delap di musim lalu, dan harusnya ini menjadi good signing ya buat kita di musim ini. Apalagi dengan angka hanya 30 juta, itu menjadi salah satu good deal ya menurut gue. Dan gue juga udah mengeluarkan opini di Bridge of Blue kemarin tentang transfer Liam Delap, karena menurut gue striker itu bukan main topik buat Maresca, karena kita juga sejak 8 musim kemarin kita tidak pernah memiliki striker yang proper ya, yang bisa menghasilkan 20 plus gol sepanjang musim. Kita digendong oleh Eden Hazard di beberapa musim, dan kemudian Cole Palmer, bahkan saat kita menjuarai Champions League pun kita tidak memiliki striker yang proper ya, dan kita bisa melalui hal itu. Nah, menurut gue itu menjadi landasan Blue Cow memutuskan bergabungnya atau merekrut Liam Delap di musim ini ya. Gue sih sangat berharap Liam Delap bisa perform. Seorang fringe player kayak Liam Delap ini seharusnya punya potensi untuk meledak ya, dan harapan gue semoga di musim depan dia bisa perform, tidak cedera, dan dia bisa deliver ya buat tim. Kalau kita lihat komparasi Liam Delap dan Nicholas Jackson, secara shoot conversionnya sendiri Liam Delap ini memiliki 17.65% ya, dan Nicholas Jackson hanya 13.16. Jadi jelas nih upgraded player, tapi kita belum tahu apakah pemain ini akan suitable buat Maresca system atau enggak, karena kita udah punya backline yang solid, kita udah punya lini tengah yang garang, harusnya ditambah striker yang menurut gue possible menjadi next Harry Kane, ini kita bisa paling tidak bersaing lah ya untuk memperebutkan Premier League di musim depan dan bertahan sejauh mungkin di UCL ya. Nah itu menurut gue. Bagaimana menurut kalian True Blue? Langsung aja komen di bawah ya. Kira-kira Liam Delap ini good deal atau bad deal, dan apakah dia akan bisa memiliki impact buat Chelsea di musim depan. Balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di video berikutnya. Jangan kemana-mana, stay tune karena akan banyak informasi mengenai transfer di off season ini. Once a blue, always be blue, up the Chelsea.